Alpha Omega Church. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan kami ada hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Yes, Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
setiap waktu. Mari Alfred bersama sorangan sekali lagi Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. Sorak-sorai luar biasa buat Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Sebentar kita akan melakukan perjamuan. Bagi yang online bisa menyiapkan minuman dan roti untuk perjamuan. Bagi yang onsite sudah disediakan di tempat masing-masing. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
pagi hari ini setiap kursi kita udah disediakan perjamuan suci. Roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan yang terlalu luas dan terlalu dalam. Paulus dia mengingatkan kita, biar kita semua bisa menyelami, biar kita bisa memahami betapa tingginya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan. Kalau hidup saudara berdosa hari ini, tidak ada dosa yang terlalu jauh untuk digapai oleh Tuhan dan diampuni Tuhan. Kalau mungkin saudara merasa tapi hidupku terlalu hancur, tidak ada kedalaman dosa yang terlalu dalam untuk dijangkau kasih dan anugerah Tuhan. Anugerahnya dan kebaikannya dan kasihnya terlalu besar. Dia bisa mengampuni dosa kita yang kemarin, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang. Gak ada kegagalan kita yang terlalu sukar digapai Tuhan di momen ini. Mari dengan mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita, mari syukuri anugerah dan kebesarannya. Dia mati untuk kita orang berdosa, supaya ada harapan buat kita, supaya ada mujizat pengudusan bagi kita, supaya ada mujizat penghapus dosa bagi kita, supaya ada mujizat hidup kita yang berdosa diterima oleh Bapa. Dia terlalu kudus. Kekudusannya itu seharusnya membuat kita dihukum karena dosa kita. Tapi dia terima hukuman itu supaya Anda nggak perlu dihukum. Tapi dia yang dihukum ganti saudara dan saya. Mari yang bersyukur untuk itu. Angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini berkata, Tuhan, kok aku nggak lihat pertolongan Tuhan? Tuhan, kok aku nggak lihat mujizat Tuhan? Biar cawan di tangan kita ini mengingatkan kita, setiap hari ada mujizat. Kalau Tuhan berkenan kita temui, itu mujizat dari Tuhan buat kita. Kalau Tuhan sudi mendengar doa kita, itu mujizat Tuhan buat Anda dan saya. Kalau setiap hari ada pengampunan dosa, itu juga mujizat Tuhan yang bisa terus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita masih bisa mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kasih setia-Mu yang terlalu luas dan terlalu dalam. Karena ada anugerah setiap hari yang dapat kita akses, yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kita lihat mujizatnya Tuhan. Mari angkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Mari yang bersyukur sama Tuhan, saya undang kita angkat kedua tangan kita. Kita ambil beberapa menit ke depan. Sampaikan terima kasih dan syukur kita. Kami gak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan kami oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami gak pantas Tuhan, tapi oleh kasih dan anugerah-Mu Engkau pantaskan kami. Kami orang berdosa Tuhan, tapi karena kasih dan anugerah-Mu
Engkau ampuni kami, Engkau sucikan kami, Engkau benarkan kami, sehingga kami boleh jadi anak-anaknya Tuhan. Mari yang bersyukur di momen ini, mari berterima kasih sama Dia. Anugerah-Mu, kasih-Mu terlalu luas, terlalu dalam. Oh Tuhan, gak ada dosa terlalu dalam pagi hari ini yang tidak dapat disentuh Tuhan dan diampuni Tuhan. Haleluya. Gak ada orang terhilang yang terlalu jauh dari Tuhan, karena kasih-Nya terlalu luas menjangkau kita pagi hari ini. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra. Begitu pertolongan-Mu tidak pernah habis buat kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap hidup kami Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan pagi hari ini. Tidak terhitung kesetiaan-Mu, tidak terhitung kebaikan-Mu Tuhan, gak terhitung anugerah dan kasih setia-Mu bagi kami, gak terhitung ya Tuhan. Thank you God, thank you. Tenggelamkan kami dalam luas dan dalamnya anugerah Tuhan. Sungguh gak terhitung ya Tuhan, dalamnya cinta-Mu buat kami. Sungguh gak terhitung Tuhan, luasnya cinta-Mu buat kami. Siapapun kami pagi hari ini, kami yang baru, kami yang lama, yang dosanya banyak, yang mungkin dosanya udah mulai berkurang, semua kami dicintai Tuhan. Gak ada satupun kami yang gak dirangkul cintanya Tuhan pagi hari ini. Thank you buat momen ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, pesan yang akan kami bahas hari ini, biar itu boleh membangun kami, menasehati kami, mengarahkan kami, membuat kami semakin mengerti Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Kami siap diberkati lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum duduk kenapa gak kasih lambaian tangan kepada orang kanan kiri depan belakang kita ya. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita.
Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat memainkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. Atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi My EOC untuk kemudahan akses Anda. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite atau online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church akan mengadakan perjalanan ke Israel di tahun depan di tanggal 5-16 Februari 2023. Anda bisa spend Valentine Days di sana, menikmati salju di Gunung Hermon, melihat secara langsung tempat-tempat yang selama ini kita baca di Alkitab, dan tentunya pengalaman-pengalaman personal yang akan sangat menggugah hati kita. Yuk sign up supaya bisa dipersiapkan yang terbaik, karena pendaftaran terakhir ditutup pada akhir September. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Have a great service everyone. God bless. Well, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi sekali lagi, selamat pagi semuanya. Yes, welcome to Alpha Omega Church. Kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, welcome. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda tuning in secara online, Anda mengikuti ibadah kita secara online, welcome. Selalu ngingetin ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita sama-sama terus disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tambahan sedikit beberapa pengumuman, yaitu untuk kids ini ya. Kids kita hari-hari ini lagi sangat happening sekali. Di Jakarta setiap bulan juga ada kids event. Di Surabaya juga Bapak Ibu Saudara sekalian tanggal 25 September. 25 September. Boleh kita ucapin sama-sama ya. 23 tanggal 25 September ya, jam 10 pagi sampai finish di Joy Kids Building Alpha Omega Church ada Candyland Party. Dress code-nya nih buat cucu-cucu kita, keponaan kita ya, anak-anak kita adalah rainbow color. So ini satu pengumuman tambahan yang kepingin saya tambahkan juga. Jangan lupa pendaftaran untuk perjalanan Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang udah pernah atau mungkin belum pernah, kalau ada yang tanya, yang berangkat dari tim gembala siapa ya gitu. Itu pertanyaan bagus. Pastor Lukas dan Pastor Esra akan berangkat. Jadi kalau yang dewasa-dewasa mau kumpul-kumpul bersama-sama, Pastor Lukas juga akan ada di sana, bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, fellowship bareng. Yang muda-muda mungkin, wah kalau Pastor Lukas sungkan, Pastor Estranya ikut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang tua, yang muda kita bisa fellowship bersama-sama. Itu yang ingin saya tambahkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Bagi Anda yang online, Anda yang onsite, kalau Anda tanya apa sih persembahan? Kenapa gereja kasih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberikan keuangan kita. Untuk apa? Untuk support visi dan misi gereja ini. Kita bisa punya program, kita bisa punya kegiatan yang baik. Karena ada setiap kita yang support secara finansiali. So itulah kenapa kita memberi persembahan kita. Kalau Anda bukan Kristen, sangat tidak dipaksa untuk Anda
memberi, gereja ini nggak memaksa Anda. Tapi Anda yang mengerti membalas kebaikan Tuhan, Anda yang dewasa dalam area keuangan. Ini momen kita bisa terlibat bersama-sama untuk perkara yang baik, perkara yang besar yang Tuhan kerjakan melalui gereja kita. So, mari kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama sementara para asyir mempersiapkan diri. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini, kalau kami boleh berdoa, kami boleh menaikkan seruan kami. Itu semua anugerah dan kebaikan Tuhan, Engkau izinkan kami. Dan pada pagi hari ini inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami bawa keuangan kami supaya visimu, misimu boleh digenapi dan terjadi melalui rumah Tuhan Alpha Omega Church di tempat ini ya Tuhan. Inilah persembahan kami di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Silakan para asyir. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita. Sekali lagi welcome yang online, yang onsite. Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan ini kita ada dalam sebuah serial yang kita beri judul Bilioner. Di mana setiap tahunnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita selama serial ini kita membahas isu-isu tentang keuangan alias membahas tentang duit. Nah, saya tahu kalau Anda bukan Kristen atau Anda orang Kristen yang pernah kepahitan atau Anda orang yang pesimis banget tentang gereja dan duit. Mungkin sebagian Anda akan bilang gini, nah ini nih makanya nih gereja sukanya bahas duit. Gereja mau memperkaya diri gitu. Pendeta mau memperkaya diri. Bukan tentang itu Bapak Ibu saudara sekalian tujuan kita ngebahas serial Bilioner, bukan. Mungkin sebagian Anda mendengar tentang bilioner, ini tentang duit banget, ini jangan-jangan gospel prosperity nih. Bukan tentang gospel prosperity seperti yang Anda pikirkan, bukan juga itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Anda merasa, wah ini salah gereja ini. Kita minggu ini tuning in online ke gereja yang salah. Atau Anda merasa Anda duduk di gereja yang salah, kok pembahasannya pas tentang duit. Jangan keburu menghakimin dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Karena kita tidak sedang minta duit Anda. Terus apa dong tujuan dari pembahasan bilioner ini? Tujuan dari pembahasan bilioner ini adalah ini. Siap-siap mungkin PowerPoint boleh dibantu. Tujuan kita ngebahas ini adalah ini. Supaya kita tidak diperbudak uang. Tapi memperbudak uang. Yang paham boleh katakan yes. Ya, supaya kita tidak diperhamba uang. Tapi kita memperhamba uang. Supaya kita tidak diperalat uang. Tapi kita memperalat uang. Saya mau tanya, siapa yang mau diperbudak uang? Nggak ada ya. Semua kita tidak mau diperbudak uang. Tapi lebih baik adalah kita yang memperbudak uang. Nah, karena gini, kenapa kita perlu membahas serial ini selama 1 bulan ini? Karena gini, kalau Anda bukan Kristen, Anda perlu tahu gini bahwa banyak orang Kristen sekalipun. Kita semua orang Kristen tanpa disadari, kita itu bisa diperalat oleh uang. Dikerjain oleh uang Bapak Ibu saudara sekalian. Ini contoh nih yang paling gampang. Saya pernah ngalaminya, Anda mungkin pernah ngalaminya. Mood kita itu bisa naik turun gara-gara dipermainin oleh yang namanya duit. Yang pernah ngalamin itu boleh katakan yes. Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, gara-gara duit ada yang ninggalin keluarga. Nggak ada waktu buat keluarga, dikerjain sama apa? Dikerjain sama uang. Ini teman-teman kasih ilustrasi keren nih Bapak Ibu saya. Saya berharap nih duit beneran saudara. Kalau bisa gitu keren ya. Berapa? Susu berapa?
kalau Anda pergi ke Indomaret atau kemanapun, berapa? Oh gampang, duit gampang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sebagian kita itu kayaknya dikerjain duit karena apa? Duit itu gini, rasanya kayak kamu kurang ya, kurang lagi ya, benar nggak? Dan kita sudah kena duit Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf yang terjadi bukan puas loh. Udah pegang duit malah lebih nggak puas, benar nggak? Dan sudah pegang duit, lihat hidupnya orang lain, kita masih ngebanding-bandingin tentang hidup kita. Itu gara-gara apa? Kita semua dikerjain duit. Belum lagi apa? Gara-gara duit keluarga berantem. Itu kan dipermainin banget sama duit. Gara-gara duit gereja, pelayanan, orang satu pelayanan juga bisa berantem. Itu diperalat uang. Sehingga tujuan kita ngebahas ini Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini sekali lagi. Supaya ini kita tidak diperbudak uang. Tapi kita memperbudak uang. Boleh kita baca ini sama-sama ya. 2, 3. Kita tidak diperbudak uang tapi memperbudak uang. Berikutnya, kita tidak diperhamba uang, tapi memperhamba uang. Nah, kita tidak diperalat uang, tapi kita memperalat uang. Nah, hari ini kita ngebahas tentang ini. Cinta uang. Ada yang cinta uang di sini Bapak Ibu saudara sekalian? Ya banyak lah ya. Cuman kan di gereja gak enak. Saya juga gak akan minta Anda angkat tangan. Tapi benar-benar keren saudara kalau misalnya kita bisa pergi ke toko. Coca-Cola berapa? Oh berapa duit? Nih bayarnya pakai gini. Wih duitnya habis nih. Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi ini akan kita bahas hari ini. Cinta uang. Apa yang bisa kita pelajari nih tentang cinta uang? Yang pertama adalah ini. Uang itu tidak jahat. Sebagian anak gini. Wah gereja kok ngajarin gitu ya. Ini gereja sesat ini. Orang yang bernama Paulus dia bilang gini. Uang tidak jahat. Cinta akan uang akarnya kejahatan. Saya ulangi ya, mungkin kalimatnya boleh dikeluarin. Uang tidak jahat. Cinta akan uang itu akar kejahatan. Nah, Paulus bilang apa nih tentang uang? Seorang rasul yang besar di zaman abad pertama itu, dia bilang ini tentang uang. Siap-siap ya, kita lihat dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama, ini menarik sekali. Ini kata-kata Paulus bukan saya tentang uang. Siap-siap ya, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saya mau tanya dulu, siapa yang kepingin kaya? Wah gak jujur nih kita nih saudara. Jujur dong, siapa yang kepingin kaya? Kita semua lah. Ini Alpha Omega Church Bapak Ibu saudara sekalian. Kita gak perlu pura-pura. Tapi ketika kita semua kepingin kaya. Termasuk saya, kita semua mungkin. Apa kata Paulus? Mungkin kita bisa belajar nih dari Paulus hari ini. Dia bilang gini. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu. Loh punya nafsu kan gak salah. Kan Tuhan yang letakkan nafsu di dalam kita. Yes. Tapi kata Paulus, nafsu yang menjadi jebakan karena ingin kaya adalah nafsu yang ini. Hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian dia bilang nih tentang duit nih. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kata Paulus. So uangnya tidak jahat. Cinta akan uang akar kejahatan. Saudara, saya mencoba gini mempelajarin. Kenapa ya Paulus kok menasehatin Timotius yang muda tentang isu ini. Kenapa? Nah ini sangat menarik sekali. Kalau Anda suka belajar tentang konteks Alkitab ya yang sebenarnya latar belakang yang menarik sekali. Paulus menulis nasihat ini di zaman itu karena apa? Di zaman itu perbudakan Roma itu sangat tinggi dan sangat kejam sekali. Makanya kalau Anda Kristen lama, Anda akan bisa melihat, ini bagi Anda yang Kristen lama ya. Anda bisa lihat tulisan-tulisannya Paulus. Dia sering kasih nasihat kepada orang di Kolose, kepada Filemon, kepada orang-orang di Efesus. Dan dia banyak menyinggung tentang ini, perbudakan.
Jadi setiap kali Anda baca tulisan-tulisannya Paulus, terus Anda baca gini, kok dia membahas tentang perbudakan. Karena apa? Di zaman Paulus dia menulis, perbudakan di Roma itu sangat kejam dan sangat tinggi sekali. Nah, karena perbudakan di zaman itu Bapak Ibu saudara, bagi Anda yang ngikutin sejarah, ini yang menarik ya kalau kita lihat konteks Alkitabnya, biblikanya. Kita perhatikan ini, aturan perbudakan itu terus dirubah dari zaman ke zaman. Direvisi terus dari tahun ke tahun. Karena apa? Dampaknya perbudakan itu sangat menjijikkan dan sangat jelek sekali bagi yang memperbudak maupun yang diperbudak. Ya, sebagian Anda mungkin gini, ada Elia gak peduli gitu-gitulah. Bodoh banget kalau orang gak suka duit. Bodoh kalau dia gak cinta duit. Ya itu gereja ngajarinya cinta Tuhan, gak boleh cinta duit. Padahal duit kan enak. Mungkin sebagian Anda berkata gitu. Nah, tapi perhatikan ini, di zaman perbudakan itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lihat ya, di zaman perbudakan itu, di zaman perbudakan Roma di abad itu. Nilai manusia itu hampir gak beda dengan binatang kalau dia budak. Nilai wanita, perhatikan ini para wanita. Apalagi yang budak, itu bisa lebih rendah dari kuda perang. Kalau kuda perangnya diperhatikan, kuda perangnya dikasih makan bergizi, wanita-wanita yang budak itu tidak diperhatikan. Nah, karakter pemilik, ini dia pemilik budak, itu juga makin brutal. Karena apa? Dia merasa gini, aku yang memiliki kamu, aku bayar kamu, aku beli kamu. Kamu cuma budak, aku pemilik. Akhirnya dia makin brutal. Nah, karakter budak sama hancurnya Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai budak, dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia nggak bisa punya ini, nilai diri yang baik nggak bisa. Sebagai budak, dia nggak punya ini, percaya diri. Bahkan nggak pernah bisa memiliki harapan yang baik untuk hari esoknya. Itu karakter budaknya hancur sampai seperti itu. Dia nggak bisa lihat there is hope for tomorrow, nggak bisa. Karena apa? Ya udah aku budak, inilah adanya aku. Yang terjadi dengan keluarga-keluarga budak rata-rata hancur. Yang terjadi dengan pernikahan-pernikahan para budak ini hancur semua, anak-anaknya semua suffer. Makanya Paulus dia sangat menyinggung gini urusan duit. Kenapa Paulus addressing gini? Hati-hati dengan akarnya ini cinta uang. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak mau kita ini diperbudak oleh uang. Karena uang kalau jadi tuan, uang itu tuan yang sangat brutal terhadap kita manusia. Kalau kita jadi budaknya uang, perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Kita ancur-ancuran loh. Makanya banyak sebagian manusia gini. Harga dirinya gak punya harga diri gara-gara apa? Gara-gara diperbudak duit. Gak punya nilai diri gara-gara apa? Diperbudak sama duit. Gak punya percaya diri gara-gara apa? Diperbudak sama duit. Dan gara-gara diperbudak duit, karakter diri hancur, keluarga hancur, pernikahan hancur, anak-anak pun juga suffer. Ada satu kutipan bilang gini, cinta akan uang itu berkembang seiring uang itu berkembang. Cinta akan uang berkembang seiring uang itu berkembang. Makin megang duit banyak makin senang, makin cinta duitnya. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus mati di atas kayu salib. Supaya kita tidak diperbudak oleh apapun. Yang setuju dengan saya katakan yes. Yesus mati di atas kayu salib. Dia tebus dosa Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita ini cuma jadi anak-anaknya Tuhan saja. Bukan jadi budak hal-hal yang lain. Yang setuju dengan saya katakan yes. Makanya Paulus sangat nekenin gini. Hati-hati jangan sampai cinta uang. Karena kalau udah jatuh cinta uang, akarnya kejahatan dan manusia itu diperbudak oleh uang. Nah, saya tahu argumen kita. Elia, tapi kan semua pakai duit. Semua pakai duit Elia. Saya setuju 100%, 1000%, 10.000%, 1.000.000% saya setuju. Bangun gereja juga pakai duit. Tahu nggak? Cetak Alkitab juga pakai duit. Oh, tapi semua Alkitab sekarang digital. Bikin Alkitab digital juga pakai duit. Beli fasilitas alat gereja juga pakai duit. Staf operasional gereja juga pakai duit. Hari ini Anda duduk nyaman, AC-nya juga pakai duit. Tapi Bapak Ibu sekalian ada bedanya.
Bedanya apa Elia? Bedanya antara gini, menggunakan uang versus cinta uang. Ada bedanya. Nah ini yang akan kita lihat sama-sama. Apa bedanya menggunakan uang dengan ini, cinta uang. Supaya keluar dari tempat ini, semua Anda akan punya gini, borderline. Oh oke, aku sekarang tahu. Menggunakan uang gak salah. Cinta uang yang jadi akar kejahatan kita diperbudak uang. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian ya. So kalau itu Anda, apa bedanya antara menggunakan uang dan cinta uang? Kita masuk yang pertama dulu saudara. Yaitu yang B tentang ini, menggunakan uang. Nah saat kita menggunakan uang itu wujud dari apa nih? Wujud dari ini Bapak Ibu saudara sekalian, di bagian yang B ini ada 4 poin di dalamnya. Anda bisa ikutin, ada juga di warta Anda. Kalau Anda dalam Komsel Anda udah terima warta itu ya. Yang pertama, menggunakan uang itu wujud dari ini, penyediaan Tuhan atas kebutuhan hidup kita. Ini hari ini kita lihat dari 1 Timotius 6 aja ya. Ayat yang ke-17a bilang gini. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa saudara? Kekayaan. Nah, artinya apa nih? Kalau kita pegang duit menggunakan uang, itu wujud apa sih? Wujud bukan kita mengandalkan kekayaan enggak, tapi ini loh, wujud kita itu menyadari penyediaan Tuhan atas hidup setiap kita. Saat kita melihat itu dari kaca penyediaan Tuhan, itu membuat kita gini, terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya apa? Kita itu mengandalkan Tuhan terus. Ingat Dia andalan kita. Saat kita lihat duit, menggunakan duit dari posisi kacamata penyediaan Tuhan, membuat kita gini, makin cinta Tuhan, bukan cinta uangnya. Karena apa? Kita akan berkata gini, semua ini hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Waktu kita lihat duit dari kacamata penyediaan Tuhan, membuat kita apa? Makin serupa Tuhan, bukan serupa duit, enggak. Akhirnya apa? Tuhan, aku enggak berani sombong. Kalau enggak karena Tuhan aku enggak ada hari ini. Hari ini Tuhan, semua ini oleh karena anugerah-Mu. Hati kita apa yang terjadi? Hati kita makin dibentuk semakin serupa Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ketika kita lihat duit itu dari kacamata penyediaan Tuhan. Yang terjadi Bapak Ibu saya, kita itu ngerti bersyukur loh. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan udah titipin. Ada orang tanya, hidup paling indah itu apa? Hidup paling indah adalah hidup yang disyukuri, benar gak saudara? Orang boleh tinggal di hotel bintang 5 tapi kalau gak disyukurin rasanya juga gak enak kok. Orang boleh naik mobil yang mahal sekalipun tapi kalau gak disyukurin hidupnya, ngebandingin terus sama hidup orang lain, kecut juga gak enak. Bapak Ibu sering, hidup paling indah adalah apa? Hidup yang disyukurin. Nah waktu kita lihat duit dari kacamata penyediaan Tuhan yang terjadi, kita itu mengerti cukup, berkecukupan. Thank you Tuhan, thank you. Semua ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hati kita makin serupa Tuhan, bukan makin serupa duit. Nah yang kedua, ketika kita menggunakan uang, itu adalah wujud dari ini. Yang kedua adalah ini, tuntunan Tuhan. Ini yang kedua. Kalau yang pertama penyediaan Tuhan atas kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kita menggunakan uang sebagai wujud ini, tuntunannya Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17b. Kita lihat ya sama-sama ya. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu saudara sekalian 2-3. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, saudara pernah ngalamin gini gak? Punya duit atau enggak? Tapi Tuhan kasih Anda ide. Pernah gak ngalamin itu? Terus waktu saudara gak punya ide, Tuhan bilang gini. Saudara bilang gini, Tuhan tapi duitnya gak ada gimana? Pernah ngalamin itu gak? Tuhan kasih Anda ide, terus Anda bilang sama Tuhan, Tuhan tapi duitnya gak ada. Dan sebagaimana Anda melangkah dalam idenya Tuhan,
Tuhan sediakan keuangannya, Tuhan bukakan pintunya. Saudara pernah ngalamin itu kan dalam perjalanan iman kita? Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena tuntunan Tuhan kita punya visi ilahi. Karena tuntunan Tuhan ada tujuan hidup, purpose hidup dari Tuhan. Nah karena tuntunan Tuhan, kalau kita lihat duit sebagai tuntunan Tuhan, kita makin berharap Tuhan, bukan makin berharap duit. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena apa? Karena visinya, purpose-nya semuanya dari Tuhan. Dan kita melihat duit ini tuntunannya Tuhan. Akhirnya kita makin berharap Tuhan, bukan makin berharap duitnya. Waktu kita melihat duit sebagai tuntunan Tuhan, kita tuh sabar loh dalam tuntunannya. Nggak emosi, nggak nafsu, sabar. Aku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Sabar gitu. Karena apa? Kalau Tuhan tuntun pasti yang terbaik pada waktunya Tuhan juga. Bisa ngikutin Bapak Ibu saya. Tapi kalau duit, Bapak Ibu saudara sekalian, makin berharap duit, apa yang terjadi? Makin nafsu, banyak masuk dalam jeratan, banyak masuk dalam cobaan, nggak bisa ngontrol dirinya. Karena apa? Makin berharap duit, bukan makin berharap Tuhan. Nah yang ketiga, menggunakan uang itu nggak salah. Karena apa? Menggunakan uang sebagai ini, alatnya Tuhan. Di mana ayatnya? Kita hari ini kalau Anda orang Kristen lama, bahasanya itu gini, eksposisi 1 Timotius 6. Anda yang orang baru gini, bahasa apa itu? Bapak Ibu saudara, kita lihat ya, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Karena uang itu alatnya Tuhan, kita lihat ayat yang ke-18, penjelasan Paulus. 1 Timotius 6:18 kita baca sama-sama ya 2-3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Kebajikan, suka memberi dan membagi. Tuhan berkati kita, tujuannya apa sih? Kan untuk jadi berkat. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saya ulangi ya, Tuhan berkati kita untuk jadi berkat. Nah saat kita gunakan uang itu sebagai alatnya Tuhan, yang terjadi apa? Kita ini jadi alat kemuliaannya Tuhan. Lewat kita orang merasakan hadirnya Tuhan dan kasihnya Tuhan melalui kehidupan kita. Bahkan gini, sebagian kita melalui keuangan kita, makanya Anda memberi persembahan. Melalui keuangan kita, karena ini alatnya Tuhan. Kita ini mensupport pekabaran Injil kemana-mana. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena gini saudara, kita diselamatkan gratis. Menyelamatkan orang pakai biaya. Benar gak? Kita diselamatkan gratis. Menyelamatkan orang itu perlu biaya. Coba kita bikin event pakai biaya. Tapi malam hari itu kalau kita nyelamatin orang diselamatin. Ngalamin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gratis. Yang bikin event yang keluar biaya. Nah tapi kalau kita lihat duit ini sebagai alat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini alat untuk apa? Mensupport pelebaran pekerjaan Tuhan, kerajaan sorga sampai di mana-mana. Dan hati kita nggak makin serupa duit. Tapi hati kita makin serupa gambar Tuhan. Ada satu kutipan ini, uang hanyalah alat. Uang nggak alat ya. Anda bisa membawanya kemanapun Anda mau. Tapi pertanyaannya, siapa pengemudinya? Izinkan Tuhan melalui kita jadi pengemudinya uang ini. Yang setuju dengan saya katakan yes. Yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita menggunakan uang sebagai wujud apa? Menyatakan kuasa Tuhan. Ini penggunaan uang, menyatakan kuasa Tuhan. Nah di zaman Nabi Elia itu satu-satunya nabi yang mengandalkan Tuhan. Ratusan lainnya mengandalkan nabi-nabi Baal atau berhala. Satu nabi lawan ratusan nabi Baal, Tuhan nyatakan kuasanya loh. Tahu nggak? Zaman sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, uang itu udah jadi berhala di hati banyak orang Kristen. Saya nggak ngomong orang bukan Kristen loh ya. Uang udah jadi berhala di hati banyak orang Kristen. Tapi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, izinkan Tuhan menyatakan kuasanya. Karena sekali lagi ikut Yesus bukan tentang siapa lebih kaya. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Ya, ikut Yesus bukan tentang siapa punya barang lebih mewah, juga bukan. Ikut Yesus tentang apa? Menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. So intinya uang tidak jahat. Tapi kata Paulus, cinta akan uang itu akarnya kejahatan. Kalau saya boleh rangkum ya, tujuan Tuhan percayakan keuangan apa nih? Penyediaan Tuhan, tuntunan Tuhan, alatnya Tuhan, kemudian apa? Menyatakan kuasa Tuhan. Karena uang hanyalah alat. Nah, sekarang kita bandingkan. Cinta uang, gimana cinta uang? Nah, cinta uang kata Paulus di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 tadi. Waktu kita cinta uang, kata Paulus gini, kita tuh bisa jatuh dalam pencobaan. Makanya gak jarang ya orang Kristen kan kita ngalamin cobaan. Itu bukan Tuhan loh ya. Karena kepingin kaya yang membuat kita mencobai diri kita sendiri. Yang setuju dengan saya katakan yes. Come on. Kata Paulus karena orang kepingin kaya mencintai uang apa? Jatuh dalam berbagai macam jerat. Jatuh dalam berbagai nafsu. Makin nafsu ini, nafsu itu, nafsu ini, nafsu itu. Ternyata ini yang kita semua alamin ya. Makin pegang uang makin nafsu, benar nggak? Karena apa? Kita lebih cinta uangnya daripada Tuhannya. Ada yang bilang gini, cinta akan uang tidak pernah memberi rasa cukup. Saya nggak tahu benar apa nggak menurut saudara. Kan orang kan gitu ya, pegang duit 1 juta, kalau pegang duit 10 juta ya enak ya. Tanya sama yang pegang 10 juta cukup nggak? Teman Anda bilang ya nggak cukup ya 10 juta ya gitu. Yang pegang 10 juta gini, aduh kalau pegang 100 juta enak ya. Gitu. Tanya sama yang pegang 100 juta cukup nggak? 100 juta yang nggak cukup ya gitu. Udah pegang 100 juta gini, ya kalau kita bisa pegang 500 juta cukup ya gitu. Tanya deh sama yang pegang 500 juta cukup nggak? Sama nggak cukupnya. Berarti gini, cinta akan uang membuat selalu merasa kurang. Boleh kita baca ini sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 2, 3. Cinta akan uang tidak pernah memberi rasa cukup. Cinta akan uang membuat selalu merasa kurang. Bahkan kata Paulus apa? Karena cinta uang itu mencelakakan. Menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menyimpang dari iman. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Nah ini tujuan kita membahas ini supaya apa? Cinta uang itu tidak memperalat kita. Karena sekali lagi, karena cinta uang itu yang membuat kita diperalat. Cinta duit yang membuat kita apa? Diperhamba sama duit. Cinta uang yang membuat kita diperdaya sama uang. Nah kembali ke cerita perbudakan yang Paulus tuh sering kali lihat dia alami sendiri di zaman Roma. Makanya dia bilang please jangan cinta uang. Karena apa? Nanti kita diperbudak lagi. Kalau udah masuk ke perbudakan, diperbudak duit, aduh jelek, hancur dan berbahaya. Tapi ini kabar anugerah buat kita semua. Kalau ada di antara kita yang masih cinta uang, jangan merasa dihakimin. Ini kabar baiknya. Yesus mati buat orang-orang yang cinta uang. Yesus cinta orang-orang yang cinta uang. Supaya apa? Dia mati buat kita supaya apa? Kita tidak diperbudak uang lagi. Kita diubahkan jadi anak-anaknya Allah. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, saya ngalamin kesaksian yang saya lihat sendiri beberapa minggu yang lalu. Saya baru cerita ke tim gembala sama beberapa teman-teman yang ikut pelayanan di Bali kemarin. Saya pergi ke satu kota, saya nggak sebutkan kotanya, saya nggak sebutkan namanya. Saya lihat di pelayanan ini, boleh dikeluarin fotonya ya. Itu ada orang yang ngebangunin gedung ini, gereja ini, gedung sekolah itu, dan gedung pastori. Nah singkat cerita, pendetanya cerita sama saya. Wah pastor ini nih anugerah kebaikan Tuhan. Dia ketemu orang, teman SMA yang sudah 36 tahun gak ketemu. Tiba-tiba di reunian ketemu, loh kamu pendeta, gini ngobrol-ngobrol. Tuhan itu udah siapin di hati orang yang
nggak pernah ketemu sama pendeta ini 36 tahun, bisa lama nggak ketemu. Hari-hari itu memang Tuhan udah panggil orang ini untuk bangunkan rumah Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah gedung ini, jadilah gedung itu, dalamnya pakai marmer dan lain sebagainya, 2 gedung, wah semua fasilitasnya terbaik. 1 orang. Nah pendetanya bilang gini, Pak, bro, nanti kita mau peresmian ya. Datang supaya kamu bisa lihat yang kamu bangun. Tahu enggak orang yang bangun ini bilang apa, saudara? Dia bilang gini, jangan. Kalau aku ke kotamu, aku enggak mau lihat gereja itu. Kenapa? Soalnya kalau aku lihat, hatiku tuh pasti ngomong, ini loh aku yang bangun. Padahal yang titipin duitnya untuk bangun itu Tuhan, bukan aku. Wih, saya dengar cerita itu tuh sikapnya terhadap uang itu powerful. Yang setuju dengan saya katakan yes. Pendetanya kan bilang gini, thank you lo ya udah bangun rumah Tuhan buat kota kita. Dimarahi pendetanya. Kamu jangan thank you saya. Saya ini yang harusnya thank you kamu sama thank you Tuhan. Kalau enggak Tuhan dan kalau enggak ketemu kamu, saya enggak bisa jadi alatnya Tuhan. Dia bilang. So yang harusnya thank you itu saya, thank you sama kamu dan thank you sama Tuhan. Bukan kamu thank you aku. Dia bilang gitu. Saya dengar gitu sampai gini, wow. Sikapnya terhadap uang. Kenapa saya angkat cerita ini di tengah-tengah kita? Termasuk saya, saudara. Supaya kita semua itu punya sikap yang berbeda terhadap uang. Kita bukan budaknya uang. Karena kalau kita budaknya uang kita sombong loh. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kita semua ini hanya alatnya Tuhan. Uang itu hanya alat. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah dari pembelajaran ini aplikasinya apa? Ini aplikasinya. Yang pertama adalah ini. Kita siapkan tes cinta uang di warta Anda. Coba Anda jalanin itu, tes itu. Ada beberapa pertanyaan. Ada kurang lebih 8 pertanyaan di warta Anda masing-masing. Di mana Anda akan menjawabnya masing-masing. Kita semua akan menjawab itu sebagai apa? Tes simple aja. Kalau jawaban Anda itu adalah mungkin, maka ada tendensi kita itu jadi orang yang cinta uang. Kalau jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan yes-nya, mungkin hati kita saat ini sedang cinta uang. Tapi sekali lagi jangan merasa dihakimin di gereja ini. Karena apa? Tuhan mati buat orang seperti Anda. Supaya kita semua diubahkan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bapak Ibu saya pun bisa loh. Saya pun punya tendensi. Waktu saya jalanin tes ini gini, wow. Menarik juga ya. Makanya kita semua perlu buka hati kita hari ini mah Tuhan. Biar Tuhan aja jadi tuan di hatiku. Yang lain gak usah. Roh Kudus, biar engkau aja yang menguasai hatiku. Yang lainnya jangan. Nah, itu ada di warta Anda. Anda bisa jalan itu dengan kelompok sel kita masing-masing. Supaya dari situ kita bisa sharing, kita bisa saling bertumbuh. Ya, karena gini, perhatikan gini. Ada satu orang bilang gini, ini menarik sekali. Bagi kita yang cinta duit ya. Ini pertanyaan bagus nih, siap-siap ya. Aku cinta duit. Tapi apakah duit bakal cinta aku kembali? Kalau Anda bilang, cinta duit enak Elia. Pertanyaannya gini, duit cinta Anda enggak? Tapi kalau Anda cinta Tuhan, Dia bukan hanya akan mencintai kita. Tapi dari awal Dia sudah mencintai kita dan bahkan mati buat kita. Kalau izinkan saya bilang gini ya, uang tidak pernah mau mati buat kita. Cuman Yesus yang mau mati buat Anda dan saya. Cintai Yesus, jangan cintai uang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ini aplikasi yang kedua. Kalau yang pertama Anda jalanin tes ini, saya berharap Anda bisa lakuin itu di kelompok sel Anda, di hidup Anda pribadi masing-masing. Yang kedua adalah ini. Jangan pernah lupa ada ini, kasih karunia menyertai kita. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-21, di bagian yang terakhir setelah Paulus ngomong tentang duit. Di bagian yang terakhir Paulus cuma bilang gini, boleh kita baca sama-sama?
2:3, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Tapi dia bilang gini, kasih karunia menyertai kita. Kalau Anda hari-hari ini berkata, tapi aku ini hati saya sama Dutu gimana? Don't worry. Kasih karunia Tuhan menyertai kita, merubahkan hati kita. Tapi saya ini udah, aduh banyak cobaannya, terjerat karena duit. Izinkan saya bilang, kasih karunia menyertai kita dan dia akan merubahkan kita. Saudara pernah lihat ombak? Boleh dikeluarkan foto ombaknya. Bagi yang suka jalan-jalan ke Bali ya. Ombak itu kan gitu. Datang, satu pergi, datang lagi terus yang lain. Ya benar ya. Datang lagi yang baru. Flat lagi ombaknya, datang lagi terus yang baru. Tahu nggak saudara? Kasih karunia Tuhan itu seperti ombak. Datang terus dan tidak pernah habis di hidup saudara. Kasih karunia Tuhan, apapun situasinya selalu ada kasih karunia-Nya di sana. Apapun musimnya, apapun perubahannya, selalu ada kasih karunia Tuhan di sana. Untuk menguatkan kita, untuk menolong kita dan pagi hari ini. Untuk membuat kita tidak diperalat uang. Tapi kita semua makin serupa dengan Tuhan kita. Dan tujuan kita sekali lagi Bapak Ibu ngebahas ini bukan kita mau duit Anda, enggak. Supaya semua jemaat AOC dimanapun kita berada. Kita enggak diperbudak uang. Kita yang memperbudak uang. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kita enggak diperhamba-hamba duit. Kita yang memperhamba uang. Kita enggak diperalat uang, keluarga kita, perasaan kita, emosi kita, khawatir kita, keadaan jiwa kita enggak diperalat uang. Tapi kita yang memperalat uang. Dan sekali lagi bagi kita yang bilang, tapi cinta duit enak. Pikirin ini, kita cinta duit, apakah duit kita cinta kita? Kalau kita cinta Tuhan, dia bukan cuman akan cinta kita, tidak, bukan. Tapi dia sudah cinta kita. Bahkan mau mati buat kita. Uang gak pernah mau mati buat kita. Tapi Tuhan, Yesus satu-satunya yang sudah mati buat Anda dan saya. Hari ini kita bisa bilang Tuhan, kasih karunia-Mu buat aku bukan jadi budaknya uang. Tapi jadi anak-anak Allah. Sehat, kerjaan sehat, keluarga sehat. Jiwa rohani sehat, anak cucu semua sehat diberkati Tuhan. Siapa mau lihat itu Bapak Ibu saudara sekalian? Oh berikan tepuk tangan yang luar biasa pada pagi hari ini. Boleh saya izinkan kita pejamkan mata kita bersama-sama. Saya nggak tahu level hati kita pada pagi hari ini. Tapi siapa yang mau bilang Tuhan, aku mau bijak menggunakan uang. Aku gak mau diperbudak sama uang. Di sisa hidupku, aku gak mau jadi budaknya uang. Tapi aku mau jadi anak-anak Tuhan yang sehat. Kami yang memperalat uang. Kami jadi alat kemuliaan Tuhan. Bukan salah menggunakan uang, enggak. Karena itu wujud penyediaan Tuhan, tuntunan Tuhan, alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Yang salah saat kita cinta uang. Siapa yang mau bilang Tuhan, aku gak mau diperbudak uang. Biar aku jadi alat-alatnya Tuhan aja. Kalau itu Anda angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada. Tuhan ini doa kami. Lawat hati kami. Hanya Yesus jadi Tuhan kami. Kami gak mau diperalat uang. Kami gak mau diperbudak uang. Udah cukup Tuhan. Udah capek Tuhan. Biar kami jadi anak-anak Tuhan aja. Yes, kami boleh menggunakan uang. Karena ada penyediaan-Mu di sana. Ada tuntunan-Mu di sana. Itu alat Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Hidup kami jadi alat kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Tuhan ini doa jemaat-Mu. Kami gak mau diperbudak uang. Jauhkan kami dari cinta uang. Tolong kami Tuhan.
Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku, gendong hati kami Tuhan. Kuasai hati kami. Hati kami milik Tuhan aja. Come on. Kau gendongku ya Yesus sampai masa tuaku. Ya Tuhan, Kau gendongku sampai putih rambutku. Gendong hati kami Bapa. Tangan yang luar biasa buat Yesus pagi hari ini. Dia yang gendong hati kita pagi hari ini. Yes God, yes God. Bapak, kami serahkan hati kami sama Tuhan. Biar uang gak jadi berhala di hati kami. Biar hati kami cuma cinta Yesus aja. Ya Tuhan Yesus. Kami tahu penyediaan-Mu itu gak pernah habis buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena itulah diri-Mu, Engkau Tuhan, Yehova Jireh, penyedia. Tuntunan-Mu pasti buat kami. Amin. Engkau mau pakai kami jadi alat kemuliaan-Mu itu pasti. Yes Lord. Engkau mau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami itu pasti. Supaya kami jadi kesaksian-Mu. Di atas semuanya itu, biar kami makin cinta Yesus, Yes. bukan cinta uang. Yes. Bentuk hati kami Tuhan, to be more like you. Yes Lord. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah. Yes. Kerjakan perkara besar dalam hidup kami jelas daripada Tuhan saja. Amen. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami. Engkau Tuhan yang selalu gendong kami dan menyertai kami. Terima kasih. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat. Engkau terlibat di dalamnya. Memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Pulangkan kami jadi orang yang makin cinta Tuhan, bukan cinta uang. Anugerah-Mu besar, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa minggu depan.